POV Khadijah yang dipanggil untuk ke kantor. Aku terus berjalan di koridor pondok menuju kantor dengan keadaan bingung sambil menerka-nerka apa yang akan terjadi. Sesampainya di kantor, lah kok ndak ada orang sih? Tanyaku berbicara sendiri karena tak ada seorang pun yang menungguku di kantor. Lalu kenapa aku dipanggil ke sini? Saat aku sedang dalam kebingungan, tiba-tiba sebuah suara berasal dari arah belakangku. Sudah datang, tanya orang itu. Aku pun langsung membalikan badan ke arah orang itu. Lah kok jenengan? Aku terbata-bata, bercampur sedikit takut saat mengetahui siapa yang sudah ada di depanku saat ini. Kenapa kaget ketemu saya? Sombong Gus Alwi. Aku sudah bisa menduga ini pasti ada kaitannya saat di mana waktu itu aku beberapa kali membuatnya kesal. Berulang kali aku menelan selivaku karena ketakutan. Gus, saya minta maaf. Beneran saya tidak sengaja waktu itu. Aku sudah minta maaf dengan wajah yang sudah super melas. Yang mana yang tidak sengaja? Yang menumpahkan minuman ke saya, atau yang membuat saya mandi sampah, atau yang membuat saya mandi air comberan? Tanya Gus Al-Ghifari yang menghitung dan mengingat semua kekonyolanku. Semuanya Gus, masa iya saya sengaja melakukan semua itu pada putra Kiai? Jawabku sambil menunduk. Sekarang ikut saya, ucapnya lagi dengan datar. Gus, saya minta maaf, beneran saya tidak sengaja Gus, tolong jangan hukum saya. Saya janji deh selama saya masih mondok di sini, saya siap buat nyuci semua pakaian kotornya Gus. Sambungku memberikan penawaran, sedangkan aku sudah getar-getir dipandang dengan tatapan membunuhnya itu. Pelipisku sudah berkeringat, begitu pula dengan tanganku, sudah sangat basah dengan keringat karena takut. Budek, saya nyuruh kamu ikut saya, bukan nyuruh kamu minta maaf. Cepat ikut saya, tegasnya lagi sambil melangkah meninggalkanku di belakang. Tapi Gus, saya belum selesai kalimatku, udah disambar lagi kayak petir. Dan saat kami sudah sampai di tempat, betapa terkejutnya aku yang sudah berdiri di depan kediaman Kiai dan Bunyai. Aku semakin takut. Untuk apa beliau membawaku ke kediamannya? Masa iya hanya karena masalah sepele mau melibatkan Kiai dan Bunyai? Atau Gus Al-Ghifari ini tipe cowok anak mami? Aku bergidik ngeri sendiri memikirkannya. Kenapa kamu? Tanya Gus Alwi yang melihatku bergidik. Ndak apa-apa Gus, jawabku singkat. Ayo masuk, kita temui Abah dan Umi, sambungnya lagi yang semakin membuatku bingung. Untuk apa harus menemui Kiai dan Ibu Nyai? Tapi meskipun kebingungan, aku tidak berani bertanya lagi pada beliau. Aku heran apa yang istimewa dari Gus Al-Ghifari ini, sampai-sampai membuat santriwati sangat mengidolakannya. Melihat saja aku sudah takut, apalagi sampai harus seperti ini. Duh, ya Allah, selamatkan Dija ya Rob dari Gus Al-Ghifari ini yang dingin bin cuek, na'udzubillah. Aku terus melangkah mengikuti Gus Al-Ghifari memasuki kediaman Abah dan Uminya. Sesampainya di depan pintu utama, tiba-tiba aku takut untuk ikut masuk. Sedangkan Gus Al-Ghifari terus saja melangkah masuk tanpa menyadari kalau aku sudah berhenti di depan pintu utama. Assalamualaikum, Umi, Abah, lihat siapa yang Alwi bawa. Panggil Gus Al-Ghifari yang memanggil Abah dan Uminya. Waalaikumsalam, jawab Umi. Abah di mana Mi? Tanyaku. Oh, masih sholat sunnah roatib ba'da zuhur le, sebentar lagi selesai. Abah di sini wi, ono apa to? Jawab Kiai yang tiba-tiba keluar dari ruangannya.
Abah, Umi, lihat siapa yang Algi bawa, sambung Gus Algi tanpa menyadari bahwa aku masih mematung di depan pintu utama. Siapa le? Tanya ibu Nyai. Lihat siapa di belakang Algi, sambung Gus Algi yang masih belum menyadari kalau aku tidak ada di belakangnya. Ndak ada siapa-siapa di belakangmu, Wi. Siapa yang mau kamu kenalkan pada kami? Bayanganmu, tanya Kiai yang duduk di sofa. Lah ini, lah kok ndak ada? Gus Algi bingung dan terkejut saat menyadari aku tak ada di belakangnya. Lalu beliau pun keluar kembali mencariku. Tunggu Yomi, Bah, pamit Gus Algi pada Abi dan Uminya. Setibanya dia di pintu utama, dia langsung menatapku tajam. Saat menemukan aku hanya berdiri mematung di depan pintu, aku hanya bisa menundukkan kepala antara malu dan takut. Siapa suruh kamu berdiri di sini, ha? Tanyanya datar tapi terlihat sangat kesal padaku. Maaf Gus, aku hanya menunduk. Minta maaf terus dari tadi. Nggak ada yang nyuruh kamu minta maaf. Saya minta kamu ikut saya. Sekarang nemuin Abah dan Umi. Ayo cepat, tegasnya pada. Tapi Gus, saya malu, jawabku lagi. Nggak ada tapi-tapian, ayo cepat masuk, sambungnya lagi. Inggih, jawabku. Akhirnya aku hanya bisa manut saja pada Gus Algi dan melangkah masuk mengekori beliau dari belakang. Ini dia calonnya Algi, kata Gus Algi pada Abah dan Uminya. Sedangkan aku hanya menurut dengan perasaan takut, malu, dan bingung dengan pertanyaan Gus Algi tadi. Apa maksudnya calon? Calon apa? Calon pembantunya gitu? Ah, masa iya aku mau dijadikan pembantu pribadinya? Kan enggak mungkin. Aku hanya kebingungan di depan mereka semua. Dengan rasa malu yang sudah memuncak ke ubun-ubun, aku terus diam tanpa suara sepatah pun. Khotijah calonmu le? Tanya Bu Nyai. Iya Mi, tegas Gus Algi. Kok pinter milihnya kamu Ri, tambah Kiai. Aku semakin bingung saja dibuatnya. Dija, duduk nduk, ndak usah berdiri terus. Ayo duduk, ndak usah malu-malu, ucap Ibu Nyai yang mempersilakan ku duduk. Aku pun melangkah maju untuk duduk lesehan di depan mereka. Lah kok malah duduk di bawah, Jah? Duduk di sofa itu loh nduk, sambung Ibu Nyai, sedangkan Kiai hanya menyimak dari tadi. Kamu juga duduk Tori, biar enak ngomongnya, sambung Kiai menyuruh Gus Algi yang hanya berdiri dari tadi. Gus Algi pun duduk di sofa sebelahku. Jadi gimana Ri, kamu bener serius karo Khotijah? Tanya Ibu Nyai. Nggih Mi, Algi serius, masa mau nikah main-main, jawab Gus Algi yang membuatku terkejut tingkat tinggi. Apa maksudnya nikah? Siapa yang mau nikah? Gus Algi sama siapa? Lah kenapa aku dibawa-bawa? Aku kan bukan kerabatnya, orang dalam pesantren. Aku sudah bingung sendiri menghadapi situasi ini. Untuk apa aku dibawa ke sini? Jah, ayo jawab nduk, sambung Bu Nyai. Dia itu mau Bah Mi, tadi sudah Algi tanyakan saat akan kemari, jawab Gus Algi pada Uminya. Iya kan Dija? Tanya Gus Algi meminta dukunganku. Aku tidak tahu harus bagaimana dan berbuat apa, jadi aku hanya menggut saja dengan yang dikatakan Gus Algi. Karena kerongkonganku sudah kering, lisanku sudah kaku, tidak tahu mau bicara apa. Ya sudahlah, kalau begitu kamu mau terima lamarannya Algi Duk? Tanya Kiai. Aku hanya diam beberapa saat, kemudian akhirnya aku angkat bicara. Enggak, masalah itu biar Abah dan Uminya Dija yang memutuskan Kiai, jawabku kaku.
Oh, iya baguslah jika seperti itu. Biar nanti kami sendiri yang akan menghubungi Abah dan Umimu, Dek, untuk menetapkan hari lamarannya, kata Bu Nyai padaku. Dan kalau bisa jangan terlalu lama ya Umi, Bah, acara lamarannya. Mungkin beberapa hari ke depan ini harus dilangsungkan, pinta Gus Ali pada Abah dan Uminya. Iya, tapi umimu dan abahmu menghubungi orang tua Dija dulu untuk meminta persetujuan mereka, sambung Kiai. Iya Mi, Bah, jawab Gus Alwi. Ya udah Alwi, antar Dija dulu kembali ke asrama, pamit Gus Alwi pada mereka. Tapi aku pun langsung menolaknya. Ndak apa-apa Gus, saya bisa kembali sendiri kok, tolakku. Kiai, Nyai, maaf saya pamit dulu nggih. Assalamualaikum, kataku sambil beranjak meninggalkan mereka setelah sungkem pada beliau berdua. Waalaikumsalam, jawab mereka sambil melihat kepergianku hingga aku menghilang dari pandangan mereka. Lalu aku pun kembali ke kamar di asramaku. Sepanjang perjalanan kembali ke Pondok Putri, aku sungguh bingung seperti orang yang sudah kurang akal, antara percaya dan tidak tentang apa yang baru saja ku dengar. Aku ini mimpi apa ndak sih, gerutku sendiri sambil mencubit pipiku. Au, jeritku saat ku rasakan pipiku sakit dan merah karena ku cubit sendiri dengan keras. Duh Gusti, rupanya ini nyata dan aku ndak sedang bermimpi.